Nah, teman-teman sekalian, di bagian awal ini saya mau mengingatkan kita satu ayat di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepada mereka, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segmen ini adalah sesi kedua dari pembahasan kita terkait dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang membahas saudara-saudari kita yang keluar dari agama Islam lalu memeluk agama Kristen. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum menonton sesi sebelumnya, saya sertakan sedikit cuplikan videonya dalam bagian ini, dan karena itu mari kita simak sama-sama. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya, karena cacing di dalam perut, karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan. Nah, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan bagi teman-teman yang ingin tahu durasi panjang dari video ini, silahkan perhatikan di video sebelumnya. Dan bagi saya sendiri, ucapan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni ini adalah ucapan yang memberikan kesan merendahkan pengalaman spiritual seseorang dan juga sekaligus merendahkan hak seseorang untuk beragama. Karena beliau ini mengkotakkan alasan untuk berpindah agama ini semata-mata karena mencari makan. Nah, karena itu teman-teman, di sesi sebelumnya saya sudah membahas pernyataan ini dengan mengangkat salah satu tokoh yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Ari Wibowo. Dan kemudian untuk menjawab pernyataan ini dalam bagian ini, mari kita sama-sama bahas terkait dengan Manohara yang sekarang sudah memutuskan untuk menganut agama Kristen. Karena itu sebagaimana yang kalian semua bisa perhatikan di screen. Di sini di tempo.co, teman-teman bisa melihatnya di screen, dikatakan bahwa sebenarnya Manohara ini tidak mau membahas tentang keyakinannya yang sekarang ke publik. Karena menurutnya ini adalah urusan pribadi, jadi nggak perlulah untuk semua orang bisa tahu. Nah, kemudian teman-teman sebagaimana dijelaskan di artikel sini, dikatakan bahwa sebenarnya beberapa kali Manohara ini mengunggah beberapa ayat di Alkitab, khususnya ini di Instagram beliau ya. Kemudian di sini pun juga dijelaskan, nah ini teman-teman, ini ada satu penjelasan dari Manohara atau sebagai responnya atas berbagai macam tanggapan netizen terhadap keyakinan beliau, tapi ini dituliskan dalam bahasa Inggris. Nah, supaya kita semua bisa gampang untuk mengerti apa maksudnya ini sudah diliput oleh salah satu media. Di sini adalah from suara.com. Nah, ini teman-teman ya. Di sini beliau menuliskan bahwa beberapa orang mengaku sebagai keluarga menaruh pernyataan yang salah tentang kepercayaanku. Saya tidak pernah bermaksud untuk mempublikasikannya sebelumnya, karena agama adalah sebuah yang sangat pribadi antara diri kita sendiri dan Tuhan, itu menurut penjelasan dari Manohara. Dan kemudian beliau juga mengatakan, saya Kristen dan telah berlangsung beberapa tahun. Itu simple, kata dari Manohara ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa ketika menulis ini saya masih berkonflik untuk berbagai hal. Itu karena saya gagal untuk melihat bagaimana ini bukanlah urusan siapapun atau harus membuat perbedaan pula. Kemudian beliau juga mengatakan, kita semua adalah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman. Ini melukiskan simbol bangsa kita. Jangan menyimpang jauh dari itu. Nah, teman-teman sekalian, pada intinya Manohara ini menyampaikan bahwa dirinya sudah sekian lama telah berpindah agama dan menganut atau memeluk agama Kristen. Nah, kemudian kenapa hal ini saya bahas sebagai jawaban dari pernyataan Pak Ustadz Yahya Waloni? Kita tahu Manohara ini bukan orang yang tidak berkecukupan dalam aspek finansial. Manohara ini tentu saja, beliau ini kan salah satu public figure yang ada di Indonesia, dan kalau kita lihat dari aspek finansial, ya beliau ini sudah sangat mapan. Karena itu dalam bagian ini saya mengangkat kisah ini sebagai jawaban atas pernyataan dari Pak Ustadz Yahya Waloni yang mengkotakkan bahwa orang-orang yang keluar dari agama Islam itu semata-mata mencari makan. Memang dalam bagian ini tadi beliau tidak mengatakan bahwa si ini, si itu yang mencari makan. Ia kemudian menggunakan satu frase, mereka yang keluar dari agama Islam itu mencari makan ya, karena urusan perut. Ini kan memberikan sebuah makna bahwa beliau ini mengeneralisasikan semua ya, menyamakan semua bahwa mereka yang keluar dari agama Islam itu yang untuk cari makan. Dan sekaligus ini kan memberikan sebuah stigma bahwa orang-orang yang kemudian memeluk agama Kristen itu kan memberikan sebuah kesan, oh berarti mereka dikasih apa-apa nih, dikasih upah, dikasih sesuatu yang bersifat finansial. Padahal semua orang yang memeluk agama Kristen dari agama manapun dia, dari
Buddha, dari Hindu, dari Konghucu, atau dari Islam, ya kalau Anda pada akhirnya mengalami Tuhan dan memutuskan untuk memeluk agama Kristen, dan kemudian Anda ingin agar kebutuhan finansial Anda tercukupi, ya Anda harus kerja. Dan justru kalau kita lihat teman-teman, beberapa orang yang pada akhirnya memeluk agama Kristen, itu justru hanya harus meninggalkan banyak hal. Misalnya saja seperti yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu itu adalah Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kan sebelum menjadi Kristen, beliau ini kan punya posisi dan secara finansial tentu saja beliau mapan. Ya. Dan beberapa orang lainnya yang memberikan kesaksian bahwa mereka harus meninggalkan dalam tanda kutip zona nyaman mereka sebelumnya ketika kemudian mengikuti Yesus, maka ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sebagai membayar harga. Oleh karena itu pada kesempatan ini bagi teman-teman saya yang beragama non-Kristen, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda semua bahwa setiap orang yang pada akhirnya menganut agama Kristen, percayalah tidak pernah dikasih upah apapun. Percayalah tidak pernah diberikan uang sepersen pun. Dulu kan Pak Ustadz Yahya Wahloni pernah mengatakan ada gerakan Indomisasi. Saya sudah pernah bahas itu teman-teman. Jadi percayalah. Kalau Anda tidak percaya, coba saja meluk agama Kristen. Kalau Anda tidak yakin dengan apa yang saya sampaikan, dan lebih percaya dengan apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz Yahya Wahloni, ya coba Anda aja masuk Kristen. Nanti keluar lagi, tidak apa-apa. Coba saja Anda masuk agama Kristen. Apakah nanti Anda akan dibayar? Tidak akan dibayar, percayalah. Tidak ada bayaran. Oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Ustadz Yahya Wahloni, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda. Dulu sebenarnya teman-teman saya pernah mengajak Pak Ustadz Yahya Wahloni ini berdiskusi. Saya tidak tahu beliau ini pernah mendengar atau tidak, karena beberapa orang yang menuliskan di komentar kan mengatakan bahwa tidak usahlah membahas Pak Ustadz Yahya Wahloni. Ya bagi saya sih tidak usah itu, ya boleh ya menurut kalian ya, tetapi bagi saya ini perlu untuk dibahas. Karena ini berkaitan dengan iman kita dan sebagai bagian dari saya secara pribadi mempertanggungjawabkan iman saya dalam Tuhan sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Bahwa kita harus siap sedia dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap tiap-tiap orang yang kemudian mempertanyakan tentang pengharapan dan iman yang ada pada kita di dalam Tuhan Yesus. Jadi sekaligus juga untuk menjawab bahwa, atau setidaknya untuk memberikan informasi yang seimbang tentang pernyataan seperti ini bahwa itu tidak benar. Itu ya teman-teman. Karena memang sebenarnya hal-hal seperti ini sangat perlu untuk ditanggapi menurut saya supaya tidak ada orang yang kemudian menjadi salah mengerti tentang apa yang ada dan yang diyakini di dalam iman Kristen. Jadi itu ya teman-teman, makanya saya perlu membahas ini. Dan karena itu pada kesempatan ini berkaitan dengan apa yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, sebenarnya sudah lama sih ya. Saya ini pernah mengajak Pak Ustadz Yahya Wahloni untuk berdiskusi atau mungkin ya berdebat. Tapi ada satu topik yang saya sampaikan waktu itu berkaitan dengan pernyataannya tentang Taurat teman-teman. Nah, tetapi sejauh ini belum ada respon karena ada orang yang mengatakan kan, oh jangan di YouTube sendiri, mesti diskusi langsung dengan beliau, mesti bertemu langsung. Kalau bertemu sih ngapain ya? Kan sekarang sudah ada media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi. Kan poinnya argumentasi yang disampaikan bukan tentang tatap mukanya, tatap muka ngapain? Ya kan, apalagi dengan masa-masa sekarang harus jaga jarak. Jadi teman-teman sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Saya berharap setiap konten yang dibahas di channel ini bisa mendatangkan manfaat, dan terlebih daripada itu, semoga iman kita bertumbuh bersama-sama.